Ya, selamat menikmati dunia gelap ya, Mas. Assalamualaikum sahabat ITMI, kembali lagi di channel ITMI Jember. Kali ini ITMI Jember mengadakan kegiatan pelatihan orientasi mobilitas atau OM bersama mahasiswa Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Oh iya, terus dukung ya channel ITMI Jember dengan cara subscribe dan like dan share video-video dari ITMI Jember. Kegiatan yang dilakukan di alun-alun Kota Jember ini bersama 4 mahasiswa Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Jember dan sekitar 8 orang anggota ITMI Jember. Yang pertama yaitu pengenalan tentang apa itu orientasi mobilitas dan teknik-teknik dalam OM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman baik yang berbahagia maupun yang nggak berbahagia, di orientasi mobilitas itu salah satu program khusus dari pendidikan disabilitas netra, dimana artinya orientasi itu kita menggunakan sisa indera yang ada. Orientasi mobilitas, jadi bagaimana seorang tunanetra bisa bermobilisasi, bisa mobile, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara cepat, tepat, dan selamat. Ini yang intinya di sini, selamat. Walaupun cepat tapi nggak selamat ya bahaya gitu ya. Walaupun tepat tapi nggak cepet ke sana kemari ya kelamaan. Jadi intinya di situ, cepat, tepat, dan selamat. Nah, bagaimana agar itu bisa digunakan untuk berdinamisasi, bergerak dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa mendukung kehidupannya kelak. Nah, netra itu dituntut untuk mandiri. Kenapa? Karena tidak selamanya sang pendamping keluarga itu beserta dia dimanapun gitu. Makanya dituntut untuk bisa belajar mandiri. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana netra itu mandiri. Sebelumnya tentunya yang sering berinteraksi adalah cara menggandeng ya. Menggandeng, berjalan dengan pendamping awal dulu yang akan kita kenalkan bentuk-bentuk sederhananya aja dulu, karena kalau semuanya nanti waktunya nggak cukup. Cara menggandeng, jadi kalau teman-teman bertemu dengan teman-teman disabilitas netra itu ada menggandengnya yang begini, kita kegemuan ini ya. Jadi ada yang misalnya ini netra, kadang teman-teman gadingnya gini, paling tarik aja, atau gini padahal dia netra, jalan sempit, netranya diginikan, tarik sana. Bahayanya kalau yang depan itu ada sepeda misalnya, maka yang ternak akan ternetra duluan, padahal tujuannya mendampingi adalah bagaimana teman-teman netra itu selamat, tidak kena benda yang di depannya. Maka cara yang benar adalah jika ketemu dengan netra ini, kebetulan ini Mas Tuhri ini netranya nggak kafah ya, netranya separuh, jadi netranya nggak niat, nggak kayak saya. Kalau saya kan total gitu, total jadi netra, ini enggak. Ini Mas Lee akan menggandeng saya gimana cara berinteraksi dengan, nah tangannya disundukkan seperti ini, kemudian saya akan ambil posisi seperti ini, maka berjalanlah mencari kehidupan yang baru. Nah, mundur ya, ini cara berjalan. Jadi sekali lagi akan menyentuhkan begini, kemudian netra akan begini. Ini yang benar ya Mas, Mbak. Tapi yang nggak benar misalnya nanti ada juga kalau jenengan dengan netra kemudian dia begini, ya jangan teruskan, itu bahaya sudah. Berarti penyelewengan dia pasti dia. Ya, tak gini kan, terus gini-gini. Lah, apalagi, iya, apalagi misalnya Pak Saiful digandeng gini terus
begini, wah tambah gak asik gitu. Jangan teruskan. Nah, jadi begini nanti akan kemudian bagaimana melewati jalan sempit? Caranya adalah tangannya seperti ini. Posisinya 90 lurus. Satu langkah di belakang pendampingan. Gitu ya, lurus. Nah, itu adalah cara melewati. Kemudian kalau naik tangga, kadang kan kalau kita dengan orang awas tarik, naik. Saya juga gak ngerti kenapa orang awas kalau kita ngajak naik tangga mesti gini ya. Awas, naik, turun. Gak tahu kenapa. Nggak usah. Jadi gini aja. Kan Posisinya kan begini. Nanti kalau naik juga akan terasa gitu. Ada ini kan agak ke atas. Atas ke bawah. Cukup bilang naik, turun gitu. Juga nggak usah, kadang-kadang saya pernah dengan orang awas ya, jalan awas ada tangga 10, koper-koper menghitung gitu. Pernah juga saya, dia ngomong 10 ternyata tangganya cuma 9. Nah itu. Jadi nggak usah ngomong berapa tangga, wes pokoknya naik tangga turun gitu. Itu resepnya. Kemudian dilanjut dengan praktek mendampingi disabilitas netra oleh mahasiswa. Monggo, kalau nggak dipraktekkan katanya nggak asik. Boleh satu netra satu awas ya. Ada blind spot tadi? Ada. Siapa? Mungkin mbak-mbak yang ingin merasakan, mas-mas yang ingin merasakan indahnya menjadi netra ya. Oh ini, Siapa yang mau menjadi korban duluan? Nggak apa-apa. Oh, asik itu namanya. Enak Mas Wildan kalau menurut saya. Oh gitu. Ya. Iya, silakan Mas. Saya yang gandeng Mas. Ya, cek dirimu. Temannya. Boleh mas, tapi Saya praktekkan dulu. oh ya. Tapi nanti boleh pilih teman cewek juga ada apa-apa mas, nggak apa-apa. Mumpung. Iya, zaman gelap sebentar mas, kita sudah sejak lahir gelap. Oh, Nah, jangan apa-apa dulu. saya sentuh gini, kan? Langsung tangannya menaikkan gini. Seret. Tangannya yang mana? Oh ini. Terserah, kan yang di situ yang ini. Yang di situ yang ini ya. Oke. Makanya tadi jangan gini terus gini. Jangan bahaya. Kalau sama cowok, wah, kalau sama cewek gini. Set. Posisinya ini senyamannya jenengan. Senyamannya. Ya. Oh enggak. Gini tetap dipegang. Oke. Maksudnya senyamannya itu boleh di sini, boleh di sini. Oh. Yang penting jaraknya setengah langkah. Oke. Posisinya terus begini. Terus posisinya gimana ya, Pak? Di belakang gini persis. Sampai seperti biasa. Yang ini biasa sudah. Oh. Jangan kau ya. Selamat menikmati dunia gelap ya, Mas. Terus jalan sempit, saya ginikan sampai posisi pindah lurus. Oh. Nah, ini jalan sempit. Ya. Awas. Kanan kiri ada sepeda, Mas, hati-hati. Sepeda. Iya. Nah kalau saya kembali begini berarti Jadi longgar. jalan sudah aman. Oh. Nah kembali di sampingnya kita jalan lagi. Ya. Awas kena pot, Mas. Nah Oh, gelap yo. Ya. Ya, gelapnya cuma sekali. sudah boleh dibuka. Boleh dibuka? Oh. Gimana Anda sekarang? Ya. Silakan. Mau coba Daat? Harus coba. Ayo coba. Kalau kesini nggak mencoba itu percuma. Iya. Seperti sayur tanpa garam. Belajar di sini. Ayo. Oh, gelap ternyata. Nah, HP-nya dihidupkan dulu. Gimana masa saya? Oh, ngeri ternyata. Aduh, ya Allah. Baru beberapa Dan menit. posisi sudah siap? Wah, belum Siap. 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 Oke. Coba sekarang gantian Mas Widri yang gandeng, nggak apa-apa. Oh iya, caranya kayak tadi. Tapi jangan balas dendam ya Mas, nggak boleh. Dibawa ke jalan nggak? Enggak, ke parkiran. Depan banyak kamu saya ya. Mbak-mbaknya mau nyoba silakan. Ada di mana? Tidak ada. Habis. Ini ada ini. Ayo. Biar lima yang gandeng. Nah, ini butuh pertolongan. Sampean datang tiba-tiba Oh. gini. Tek 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 Nah, tek tek. janganlah, taruh kan. Jangan nggak usah tek bahaya. Sentuh gini, terus ini merambat ke sini, mundur mas. Mundur satu langkah. Nah. Terus ini kan kondisi jalannya lebar ya.
Iya, normal. Langsung jalan berarti. Oh iya. Ayo At, lari At, lari At. Gak terlalu takut. Dan yang tidak kalah seru, para mahasiswa mencoba merasakan menjadi disabilitas netra dengan ditutup matanya. Dan mencoba berjalan menggunakan tongkat tunanetra. Terakhir, kegiatan ini ditutup dengan tanya jawab dari mahasiswa dan anggota ITMI Jember. Mau tanya ke mbak-mbak sama mas-mas yang kuliah ini, gimana teman-temannya di kampus itu? Bagaimana? Serong kiri, wis. Serong kiri. Nah, lawan bicaramu, Mas. Sampai dulu Mas. Sampai jam berapa? Iya, jawab. Semuanya boleh. Ya, jadi untuk respon dari teman-teman itu beragam, tergantung bagaimana pembawaan si tunanetra itu sendiri gitu ya. Yang pertama itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, insya Allah responnya baik. Cuman kalau di kampus kami itu rata-rata teman-temannya kurang open, kurang bersahabat dengan kita. Walaupun mereka satu jurusan, satu kelas, mereka itu masih ragu untuk menyapa, masih ragu untuk sharing dengan kita gitu sih Mbak. Jadi masih masing-masing. Jadi tapi apa ada yang misal kurang gimana ngomongnya ya, yang kelihatan kurang suka atau gimana apa kok kurang suka sih, apa ya bahasanya ya? Ya, kalau untuk itu ada Mbak gitu. Tapi teman-teman kan tidak menampakkan dengan kami gitu. Jadi kadang sering ada jarak antara kami yang disabilitas dengan teman-teman yang non disabilitas. Komunikasi pun terbatas. Jadi kami tuh komunikasi tuh hanya di kelas aja dan seputar perkuliahan aja. Jadi kita nggak ada komunikasi hal yang lain. Kita nggak ada membahas hal yang lain seperti itu. Oh, teman-temannya tuh kurang open minded, terus kayak kalau sharing sama teman-temannya itu tentang seputar dunia perkuliahan saja. Nah, apakah mbak-mbaknya ini merasa kayak kayak kurang ditemani atau kurang bersosialisasi juga teman-teman yang non disabilitas, terus mbaknya biar Ya, jadi gini. Kalau dari situ saya juga merasa gitu ya Mbak ya. Saya merasa kurang
ditemani dengan teman-teman, dan juga teman-teman itu antara kami dengan teman-teman mungkin sosialisasinya kurang. Kami pernah bicara waktu itu. Saya pernah bicara dengan teman-teman non disabilitas tentang hal ini, dan saya bertanya kenapa mereka begini gitu, kenapa mereka seperti menjaga jarak dan canggung dengan kami. Itu karena mereka masih ada rasa sungkan, masih ada rasa takut menyinggung. Padahal kita temenan udah dari semester 1 gitu, tapi masih ada rasa-rasa seperti itu, masih ada. Jadi dari faktor psikis tuh mereka belum siap menerima kami. Mereka pernah ngomong langsung ke mbaknya enggak? Iya, kami pernah diskusi terbuka waktu itu. Lalu habis diskusi itu terus Nggak ada perubahan. oh tidak. Cukup tahu aja, saya tahu bagaimana respon mereka dan kenapa mereka begitu, dan mereka juga tahu bagaimana tanggapan kami tentang perasaan mereka tentang penyebab itu gitu. Hanya sampai di situ saja. Nggak ada, belum ada perubahan. Kalau itu belajar untuk bisa jago ya, terbiasa melakukan aktivitas sehari-hari itu berapa lama ya? Iya, tergantung dari seberapa dia mau dan mampu. Jadi ada teman-teman netra yang misalnya mengenal ruangan ya, jadi sekali ngerti udah bisa balik. Ini kamar mandi, ini dapur, ini kamar, ini sebagainya. Ini ada rak piring, ini ada meja makan di sini. Sekali diajari dia ngerti. Tapi ada yang berkali-kali nabrak juga ada. Jadi tergantung dari kemampuan anaknya, tergantung dari nekatnya juga. Iya, kadang teman-teman netra tuh nggak mau nekat. Tadi itu sudah enak di zona nyaman. Ya, Widya ini cepetnya karena kepepet gitu, karena nggak ada lagi dewa penolongnya. Jadi walah yo gitu, mau GoFood kok ya nggak ada yang mau online itu kamu ceknya. Akhirnya dengan terpaksa gitu. Jadi dia ngomong, loh saya kan harus cari makan, tapi kalau dia nggak berani keluar dari kos mencari warung yang terbuka juga nggak akan makan juga kan akhirnya gitu. Jadi tidak walaupun semuanya sudah teknologi secanggih ini, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi ternyata. Jadi kapan berapa lama ya tergantung individu masing-masing. Terima kasih sahabat ITMI telah menonton video ini. Dukung terus ya ITMI Jember agar bisa terus memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari ITMI Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.